Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Almira Sabrina Saraswati, merupakan peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 159 tahun 2022 Kota Singkawang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan laporan aktualisasi saya yang berjudul Upaya Peningkatan Kepatuhan Berobat Penderita Hipertensi melalui penggunaan Kamibetensi di UPT Puskesmas Singkawang Barat 1. Kegiatan aktualisasi ini dilakukan melalui 6 tahapan kegiatan. Kegiatan pertama adalah melakukan pelayanan medik umum secara tepat dan menyeluruh di poli rawat jalan. Saya menyapa pasien dan memperkenalkan diri dengan ramah, sopan, dan santun sesuai dengan nilai dasar berorientasi pelayanan. Kemudian saya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik kepada pasien sesuai dengan kualitas terbaik yang saya punya dan sesuai dengan kompetensi keilmuan saya. Selanjutnya, jika diperlukan, saya akan mengirim pasien ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Hal ini sesuai dengan nilai kolaboratif. Setelah itu, saya menegakkan diagnosa pasien dan juga memberikan terapi dan juga memberikan resep secara cermat dan bertanggung jawab dan tanpa pengaruh pihak lain. Kemudian, saya memberikan edukasi kepada semua pasien tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan nilai dasar harmonis. Saya bertindak proaktif untuk merujuk pasien bila diperlukan, dan saya menulis rekam medis dan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien. Kendala yang saya hadapi adalah adanya pasien tidak paham bahasa Indonesia. Jadi solusinya saya meminta bantuan kepada rekan kerja atau keluarga yang mengantar untuk menerjemahkan. Kendala yang kedua, keterbatasan waktu edukasi karena pasien tidak sabar menunggu. Solusinya maka saya meminta pasien untuk mengerti dan memahami bahwa pada saat itu memang sedang ramai. Manfaat kegiatan bagi stakeholder adalah terselenggaranya pelayanan medik umum secara optimal dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Singkawang Barat, khususnya Kelurahan Melayu, Kuala, dan Tengah. Kegiatan yang kedua adalah membuat Kamibetensi yang berfungsi sebagai kartu kendali pengobatan dan melaksanakan penggunaannya. Tahap pertama yang saya lakukan adalah bertindak proaktif untuk merancang desain awal kartu minum obat hipertensi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 3 September, saya melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas, yaitu Dr. Yosepa Yesi. Dari kegiatan konsultasi, saya mendapatkan beberapa revisi dan perbaikan desain Kamibetensi. Kemudian pada hari yang sama, saya berkonsultasi dengan PJ Program Hipertensi, yaitu Ibu Dian Hasvita. Berdasarkan hasil konsultasi, terdapat arahan yang dituangkan dalam catatan konsultasi. Kemudian saya memperbaiki dan mengedit isi serta desain Kamibetensi sesuai dengan arahan, saran, dan masukan dari Kepala Puskesmas dan PJ Program Hipertensi dengan cermat dan bertanggung jawab. Setelah itu, saya mencetak dan memperbanyak Kamibetensi dengan tujuannya dapat bermanfaat sebagai pengingat untuk pasien berobat. Hal ini sesuai dengan nilai dasar berorientasi pelayanan. Pada hari Senin, tanggal 5 September, saya secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai Kamibetensi kepada tenaga kesehatan di poli umum dan di kamar obat, agar terbentuk kerjasama yang sinergis. Setelah sosialisasi dilakukan, saya mulai mendistribusikan Kamibetensi kepada semua pasien hipertensi non-PRB tanpa terkecuali. Saya juga memberikan informasi dan edukasi mengenai fungsi Kamibetensi kepada pasien menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga pasien dapat mengerti cara penggunaannya. Dan terakhir, saya bertindak proaktif mencatat nomor handphone atau WA pasien dan menghubungi pasien untuk mengambil obat pada bulan berikutnya. Kendala yang dihadapi pada uraian kegiatan yang kedua yaitu terdapat beberapa pasien yang tidak hafal nomor handphone atau tidak memiliki nomor handphone, sehingga solusinya yaitu dengan mencatat nomor keluarga pasien. Untuk kendala yang kedua sama dengan pada kegiatan pertama, yaitu ada beberapa pasien tidak paham bahasa Indonesia. Manfaat kegiatan bagi stakeholder adalah terlaksananya penggunaan alat kontrol pengobatan untuk pasien hipertensi, sehingga diharapkan tingkat kepatuhan berobat dapat meningkat dan mencegah komplikasi penyakit hipertensi serta menurunkan angka kesakitan masyarakat. Kegiatan yang ketiga adalah membuat video interaktif mengenai hipertensi dan Kamibetensi, kemudian mengunggah video tersebut ke akun YouTube Puskesmas.
Kegiatan ini diawali dengan mencari referensi mengenai hipertensi dari panduan kedokteran secara cermat dan bertanggung jawab. Setelah mencari referensi, kemudian saya mendedikasikan waktu saya dan juga berinovasi dalam pembuatan video interaktif mengenai hipertensi dan kamibetensi. Dalam pembuatan video, saya menggunakan website online gratis yaitu Animaker dan juga berpegang teguh dengan ideologi Pancasila sehingga video yang dihasilkan tidak akan mengandung unsur sara. Setelah proses pembuatan video telah selesai, kemudian saya melakukan konsultasi dengan Kepala Puskesmas pada hari Selasa tanggal 13 September. Besok harinya saya melakukan konsultasi dengan PJ program hipertensi. Dan yang terakhir pada hari Kamis tanggal 15 September saya melakukan konsultasi dengan tim Promkes yaitu Bapak Iqbal. Hasil konsultasi dengan Kepala Puskesmas, PJ program hipertensi, dan tim Promkes mengatakan bahwa video yang saya buat sudah baik dan tidak perlu direvisi. Kemudian tanggal 16 September saya login ke akun YouTube Puskesmas dan kemudian mengunggah video interaktif ke akun YouTube Puskesmas secara proaktif dan bertanggung jawab. Video yang diunggah di dalam akun YouTube bertujuan sebagai media edukasi dan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Setelah video selesai diunggah, kemudian saya membagikan link video interaktif tersebut ke media sosial yang saya punya yaitu WhatsApp dan juga Instagram. Dan yang terakhir, saya membuat QR Code dari link YouTube agar dapat dicantumkan ke banner dan leaflet. Kendala yang saya hadapi adalah terbatasnya kemampuan saya dalam pengeditan video dan terbatasnya spesifikasi laptop saya untuk menggunakan aplikasi yang profesional. Solusinya adalah saya menggunakan website online gratis untuk mengedit video yang mudah dan dapat digunakan. Manfaat kegiatan ketiga bagi masyarakat adalah terciptanya sebuah media edukasi berupa video interaktif mengenai hipertensi dan penggunaan alat kontrol yaitu kamibetensi di akun YouTube Puskesmas. Kegiatan keempat adalah membuat banner mengenai hipertensi dan kamibetensi yang juga berisi QR Code video interaktif. Pertama-tama, saya mencari referensi mengenai hipertensi di panduan kedokteran dengan bertanggung jawab. Setelah itu, saya berdedikasi dalam merancang desain banner menggunakan aplikasi Photoshop yang ada di laptop saya. Setelah selesai merancang banner, saya berkonsultasi dengan Kepala Puskesmas yaitu Dr. Yosepa Yesi dan didapatkan arahan bahwa sebaiknya cara pencegahan dan pengendalian hipertensi lebih ditonjolkan dan gambar kamibetensi itu diperkecil ukurannya di dalam banner. Kemudian saya melakukan revisi dan mengedit banner sesuai dengan arahan dan hasil konsultasi dari Kepala Puskesmas sehingga tercapailah nilai dasar harmonis dalam kegiatan ini. Saya juga melakukan konsultasi dengan PJ program hipertensi dan tim Promkes mengenai banner, sehingga tercapailah nilai dasar ASN yaitu kolaboratif. Hasil konsultasi dengan PJ program hipertensi dan tim Promkes mengatakan bahwa banner yang dibuat sudah baik dan tidak ada yang perlu direvisi. Setelah desain banner sudah fix, kemudian saya mencantumkan QR Code video interaktif ke dalam banner sebelum dicetak. Terakhir, pada tanggal 28 September, saya merakit banner dan meletakkan banner yang telah dicetak di ruang tunggu pasien dengan tujuan agar dapat dibaca oleh semua pasien yang sedang berobat ke puskesmas. Kendala yang saya hadapi adalah terbatasnya kemampuan saya untuk mendesain banner menggunakan Photoshop. Jadi solusinya adalah saya mencari file template Photoshop gratis di situs Freepik, kemudian mengganti tulisan dan gambarnya. Manfaat kegiatan bagi masyarakat adalah tersedianya banner tentang hipertensi dan penggunaan kamibetensi di puskesmas, sehingga diharapkan dapat meningkatkan tingkat pengetahuan dan kepatuhan berobat pasien terhadap penyakit hipertensi. Kegiatan yang kelima adalah membuat leaflet mengenai hipertensi dan kamibetensi sebagai media edukasi. Kegiatan ini diawali dengan mencari referensi mengenai hipertensi dari panduan kedokteran secara bertanggung jawab. Selanjutnya, saya mendedikasikan waktu saya untuk merancang leaflet menggunakan aplikasi Photoshop.
Setelah rancangan leaflet yang saya buat jadi, maka saya konsultasi kepada Kepala Puskesmas pada hari Selasa tanggal 13 September. Kemudian pada besok harinya saya konsultasi kepada PJ Program Hipertensi dan juga pada tanggal 15 September hari Kamis saya melakukan konsultasi dengan tim Promkes. Tercapai nilai dasar yaitu kolaboratif dan juga harmonis. Berdasarkan hasil konsultasi didapatkan bahwa leaflet yang saya buat sudah baik dan tidak diperlukan revisi. Setelah adanya persamaan persepsi mengenai konsep dan desain leaflet antara saya, Kepala Puskesmas, PJ Program Hipertensi, dan tim Promkes, kemudian saya mencantumkan QR Code video interaktif ke dalam leaflet. Leaflet yang telah dicetak kemudian saya simpan di pojok info puskesmas dan juga saya berikan kepada pasien yang berobat di poli umum. Leaflet ini merupakan salah satu bentuk media edukasi dan juga sebagai salah satu bentuk pelayanan prima kepada pasien. Kendala yang saya hadapi adalah terbatasnya kemampuan saya untuk mendesain leaflet menggunakan aplikasi Photoshop di laptop. Sehingga saya mencari template file leaflet Photoshop gratis di situs Freepik sehingga bisa diedit isi tulisan dan gambarnya. Manfaat kegiatan bagi stakeholder adalah terbentuknya leaflet sebagai media promosi kesehatan di puskesmas dengan harapan agar tingkat pengetahuan masyarakat mengenai hipertensi dapat meningkat dan menumbuhkan semangat dan kesadaran pasien untuk rutin berobat. Kegiatan yang keenam adalah melakukan penyuluhan tentang hipertensi dan penerapan kamibetensi di ruang tunggu pasien. Penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Pertama-tama, saya akan menyiapkan media penyuluhan yang akan digunakan yaitu banner dan leaflet. Kemudian saya memulai penyuluhan kepada pasien yang sedang menunggu antrian di ruang tunggu dengan mengawali dan menyapa peserta penyuluhan dengan ramah, sopan, dan santun. Dan juga memberikan daftar hadir untuk diisi oleh para peserta penyuluhan. Kemudian saya membagikan leaflet kepada seluruh peserta penyuluhan tanpa membeda-bedakan status dan latar belakang pasien. Saya berkomitmen memberikan penyuluhan mengenai hipertensi dan penerapan kamibetensi untuk kepentingan pasien dan juga memberikan edukasi menggunakan bahasa awam. Saya juga memberikan kesempatan kepada para peserta penyuluhan untuk bertanya dan berdiskusi. Pada akhir kegiatan, saya mengakhiri penyuluhan dan berpamitan dengan sopan dan mengucapkan terima kasih. Kendala pada kegiatan ini adalah terbatasnya waktu yang saya miliki untuk melakukan penyuluhan karena pada hari itu dokter yang melakukan pelayanan dalam gedung hanya saya sendiri. Untuk solusinya, saya menyampaikan materi dengan singkat, padat, dan jelas, dan juga ada QR Code video interaktif pada media leaflet dan banner dapat membantu masyarakat agar mengakses video kapan saja dan di mana saja. Manfaat dari penyuluhan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memahami mengenai penyakit hipertensi dan penggunaan kamibetensi sehingga dapat meningkatkan pengetahuan serta kesadaran untuk rutin berobat. Demikianlah laporan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS yang telah saya lakukan. Alhamdulillah kegiatan telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak terkait. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam ucapan ataupun kalimat saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.